upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sempat kemarin viral Mulyono yang dilaporkan ke Bareskrim tentang ijazah palsunya. Dan setelah Mulyono terbitlah Mulyadi. Karena Deddy Mulyadi kali ini dilaporkan tentang kebijaksanaannya, yaitu anak yang nakal dikirim ke barang militer. Tetapi salah satu dari orang tua anak itu tidak setuju. Otomatis dia tidak mengikut sertakan anaknya yang nakal ke barang militer, dan justru dia melaporkan Deddy Mulyadi karena dia dituduh melanggar undang-undang perlindungan anak. Ini gokil ya. Ada warga yang melaporkan gubernurnya. Seperti apa sih penjelasan dari Adel Setiawan ya, sang pelapor yang melaporkan kebijakan KDM? Kita langsung saja saksikan videonya. Oke. Gubernur Jawa Barat dilaporkan ke Bareskrim tanggal 5 bulan 6. Jadi Kamis kemarin ya. Demul dipolisikan karena sang orang tua menilai Gubernur Jawa Barat itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke. Sini aja, Pak. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Nah, sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barat, apakah ada keluhan dari siswanya atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer,
suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Oh, Bapak jangan yang dikirim juga sampai. ke Iya, udah Bareskrim? pasti lah. Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidananya. Itulah kerang. Jadi seperti itu kira-kira ya yang dijelaskan oleh Adel Setiawan, si penggugat dari Mulyadi. Dia menggunakan pasal 76 kalau tidak salah ya, tentang perlindungan anak, bahwa hal yang tidak boleh ketika seorang anak itu dilibatkan dalam tindakan militer. Tetapi ketika ditanya dia oleh wartawan, bukankah tidak ada keluhan sama sekali dari peserta didik wajib militer? Ini lucu, karena jawabannya adalah ini bukan kaitannya tentang mengeluh atau enggak gitu, tetapi ada undang-undangnya tidak diperbolehkan, dan tidak seharusnya Deddy Mulyadi itu menggunakan sistem kekuasaan ya, karena Indonesia itu mempunyai dasar hukum ya, atau negara hukum. Sebenarnya ya, apa yang kita lihat dari sisi kacamata fungsi dan juga terlebih hasilnya, resultnya, bahwa pendidikan militer itu sangat positif ya. Kenapa ditentang itu loh ya? Seandainya itu ada dasar-dasar hukumnya, kenapa sih ya nggak disisihkan dulu peraturan-peraturan yang memang secara logis itu bermanfaat? Ya, kecuali peraturan-peraturannya itu justru menyalahi, melanggar gitu ya. Bukan melanggar, dirubah ya, tetapi tidak logis. Misalkan kemarin ya tentang undang-undang ketika pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming, itu kan sudah secara rahasia umum itu melanggar undang-undang karena dirubah undang-undangnya kemudian diperbolehkan. Itu baru ya diprotes ya, dan itu baru negara kekuasaan, bukan negara hukum, karena mengubah undang-undang ya semau-mau dia gitulah. Jadi kan ini kan aneh ya, entahlah ini mungkin atau dia disetir atau bahkan memang dia ingin mencari panggung ya. Saya nggak tahu sih ya, seperti apa sih ya penerimaan dari pihak Deddy Mulyadi ya, dari kuasa hukum atau bahkan dari Deddy Mulyadinya sendiri. Kita langsung saja saksikan videonya. Ya. Kepada Pak Gubernur di Bareskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Iya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini ya, yang mengaku orang tua itu ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak ya, menurut catatan kami dari tim hukum, dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait, bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Dan menurut saya pemahaman pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menurut kami salah kaprah. Karena itu kami tidak memiliterkan anak di dalam program Pak Gub itu. Ya, apa bedanya dengan pramuka, baris berbaris yang biasa dilakukan di Expo ya. Kemudian sebagaimana kita tahu selama ini ada paskibraka yang tiap tahun dan dididik juga oleh militer sudah puluh-puluh tahun. Dan itu anak-anak sekolah juga. Ya, mendisiplinkan anak-anak itu untuk kembali menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang benar, penuh disiplin. Itu kira-kira. Ya, mungkin Bang Nuni ada langkah hukum juga. Cukup. Ada langkah hukum juga, Bang? Ada langkah hukum juga. Ya, belum. Kami nunggu, ya, kami pendalaman dulu kami kaji, ya. Saya pikir biasa lah itu, kan sudah dilaporkan juga ke Komnas HAM, sudah dilaporkan juga kemana-mana kan. Ya nggak apa-apa.
Kan pasti orang mau maju, pasti banyak yang nggak suka. Biar aja nggak apa-apa. Ya, itu harapannya Pak Gub kepada kami. Ya. Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya, karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Ya, super sekali ya jawaban dari KDM, bahwa dia tidak perlu mempermasalahkan dan dia tidak ambil pusing dengan orang-orang yang menentang bilaksananya, bahwa apa yang diajukan oleh Audel Setiawan merupakan hal yang salah kaprah. Karena seperti apa yang kita ketahui dalam proses pendidikan ya yang berbau militer itu sudah ada sejak paskibraka ya, yang mengikuti paskibraka. Bahkan seperti apa yang kita ketahui, pramuka pun itu pendidikannya semi militer ya, seperti baris berbaris, kemudian latihan fisik, itu kan semuanya itu berbau militer. Kenapa nggak ditentang? Jadi amat sangat tidak sinkron dan tidak amat sangat di tempatnya jika itu dipermasalahkan. Terlebih ya dari tim kuasa hukum Deddy Mulyadi mengatakan bahwa tidak ada satupun anak yang berasal dari Bekasi yang mengikuti wajib militer di Barak ya. Karena apa? Karena setiap anak didik yang mengikuti wajib militer di Barak itu mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing ya. Jadi aneh ya jika anaknya itu nggak mengikuti ya, kok malah melaporkan ya. Seandainya itu tidak ada kepentingan, itu tidak mungkin ya. Pasti alasan klise bahwa dia ingin menegakkan kebenaran atau menegakkan hukum sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi ya semoga saja urusan ini tak selesai, dan kemudian seperti yang dibilang oleh tim kuasa hukum gubernur bahwa setiap orang yang akan maju pasti ada yang akan menjegalnya, dan itu sudah dipahami oleh Deddy Mulyadi tentunya sebagai gubernur. Untuk sekian video kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.